Salam sehat, kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ya. Ada 5 subtopik yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu menyangkut tentang sejarah Islam. Nanti secara ringkas kita tampilkan. Yang kedua adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan Islam. Keempat, peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam itu. Yang terakhir nanti kita bahas bab Islam itu sangat mudah diterima pada masyarakat Indonesia. Baik, sebelum kita masuk membahas satu persatu, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mendapatkan informasi ya mengenai asal-usul kasanah serta kebudayaan dan kekayaan dalam Islam itu sendiri, dan yang paling utama tentu mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian dan perjuangan dari penyebaran agama Islam itu. Kita masuk yang pertama mengenai sejarah Islam. Secara ringkas, Islam itu adalah agama terakhir yang muncul ya, agama terakhir yang muncul dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi, diturunkan kepada Rasul terakhir yaitu Muhammad SAW di Gua Hira, Arab Saudi, tempatnya sekarang. Nah, agama ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, khususnya ke Indonesia, dan pada sensus penduduk 2010, 87,18% agama mayoritas penduduk Indonesia itu adalah agama Islam. Nah, nanti kalau mau melihat lebih lengkapnya bisa dilihat link-link sumber-sumber lain untuk melihat secara dalam mengenai sejarah munculnya Islam itu. Itu yang pertama. Kita masuk ke poin yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Gujarat ini adalah satu daerah di India. Gujarat ini adalah teori yang mengatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia itu dari India. Nah, teori Gujarat ini didukung oleh Snaukhardgron, orang Belanda, peneliti ilmuwan Belanda ya, yang banyak meneliti tentang kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Dikatakan begini, teori Gujarat ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ini menurut Snow, dan nanti itu kan dibantah oleh Hamka ya. Yang kedua, dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Alasannya nanti kita lihat, pelakunya adalah orang India Muslim, udah pasti ya, orang Muslim yang menyebarkan. Teori ini didukung oleh Snow. Nah, kita lihat alasan dari teori Gujarat itu. Yang pertama adalah hubungan antara India dengan Nusantara itu sudah terjalin sangat lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesamaan nisan antara Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai ya, dengan nisan yang ada di Gujarat, India. Jadi persamaan ini dilihat sebagai alasan bahwa Islam itu datang dari India, dari Gujarat ke Indonesia. Yang ketiga, nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, yang sama juga katanya dengan nisan di Kambai, Gujarat, India ya. Itu teori Gujarat. Kita masuk yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Hamka ya. Dicetuskan pertama itu pada Desnatalis PT AIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1959. Baik, kita lihat teori Mekah itu alasannya. Yang pertama adalah peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Jadi yang dari Gujarat itu datang ke Indonesia menurut teori Hamka itu adalah orang Mekah. Itu alasan pertama. Yang kedua, berdirinya suatu kekuatan politik Islam Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, atau abad pertama hijrahnya Islam itu ke Indonesia adalah pada abad ke-7. Nah, tentu itu kalau masih mengingat pembangunan monumen dihadiri oleh Presiden Jokowi ya, yang di Barus pada
beberapa tahun yang lalu. Jadi monumen itu adalah monumen titik nol persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Itu didasarkan pada teori Hamkah bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui Barus. Yang ketiga, pengamatan tentang mazhab Syafi'i. Ya, yang mana mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia, dan itu adalah mazhab yang istimewa di Mekah. Ya. Artinya Hamka melihat bahwa mazhab ini asal muasalnya dari Mekah masuk ke wilayah Indonesia. Itu alasan dari teori Mekah. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Persia ini didukung oleh Husain Jajaniningrat yang mengatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia dari Persia. Persia itu wilayah Iran, Irak sekarang ya. Datang ke Indonesia pada abad ke-13 yang menitik beratkan bahwa kebudayaan di kalangan masyarakat Indonesia hampir memiliki persamaan dengan kebudayaan di kalangan orang Persia. Nah, ini dilihat dia sebagai bukti bahwa Islam itu datang dari Persia. Alasan dari teori Persia ini yang peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau sahihnya Husain di Minangkabau, sama dengan yang ada di Persia. Kemudian yang kedua, persamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan aliran Su'al Halats yang ada di Persia. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. Yang keempat, pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i. Nah, ini hampir sama tadi dengan teori Mekah yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab yang begitu dikenal di Mekah. Nah, teori Persia juga mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ini menjadi alasan dari persebaran Islam itu berasal dari Persia. Itu mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Sekarang kita masuk ke tahap-tahapan perkembangan agama Islam. Yang pertama, kehadiran pedagang Muslim menjadikan terjadinya kontak antara orang-orang Islam dengan orang di Indonesia, yang diyakini persebaran Islam itu, ajaran Islam itu berada di sana. Jadi artinya Islam itu disebarkan oleh para pedagang-pedagang yang beragama Islam ke Indonesia. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai dan Kerajaan Demak ya sebagai pengaruh yang paling utama dari persebaran agama Islam itu. Kemudian yang berikut, pelembagaan Islam mulai dari abad ke-17 sampai saat ini. Munculnya lembaga-lembaga yang berajaskan Islam yang sampai saat ini masih sangat besar pengaruhnya di Indonesia. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu Islamisasi di Jawa atau peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dan sekitarnya. Wali Songo itu pengertiannya adalah 9 wali atau wali 9, nama organisasi yang bergerak dalam pengislaman di daerah Jawa. Kita lihat satu persatu siapakah saja mereka. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dia adalah wali yang pertama datang ke Jawa pada abad ke-13 untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Gresik ya. Dan ini tadi menjadi alasan dari teori Gujarat yang mengatakan bahwa makam dia itu merupakan makam yang hampir sama dengan makam yang ada di Gujarat, yang menjadi dasar bahwa Islam itu datang dari Gujarat, India. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Ahmad, menyiarkan ajaran agama di Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Derajat, anak dari Sunan Ampel ya, atau Syarifuddin, dikenal juga namanya Syarifuddin, menyiarkan agama Islam di Surabaya juga. Kemudian yang ketiga Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel, dia menyebarkan agama Islam di daerah
Tuban, Lasem, dan Rembang. Yang kelima Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Jaka Said. Dia merupakan murid Sunan Bonang yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Yang keenam Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan Islam di luar Jawa, menyebarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawen, dan Nusa Tenggara dan Maluku. Yang ketujuh Sunan Kudus atau Jafar Shodiq, dia menyiarkan agama Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said menyebarkan agama di Kudus, Jepara, Muria, Jawa Tengah. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, dia menyebarkan agama Islam di daerah Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Nah, itu tentang persebaran agama Islam di Jawa dan sekitarnya yang dipelopori oleh 9 wali atau wali songo tadi. Kita masuk ke materi yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat secara luas. Yang pertama adalah karena ajaran Islam itu melaksanakan prinsip ketauhidan. Ini menyebabkan agama itu sangat mudah dekat dengan masyarakat dan kemudian diterima oleh masyarakat secara luas. Yang kedua adalah Islam tidak mengenal kasta. Setelah sebelumnya agama Hindu-Buddha itu datang dan berkembang di Indonesia, tetapi di dalam agama Hindu-Buddha itu terdapat jurang pemisah di antara setiap masyarakat yang dinamakan kasta. Nah, kedatangan Islam menghapuskan itu, yang kemudian menarik bagi masyarakat, ya, karena tentu secara sosiologis kasta ini menyebabkan terjadinya jurang pemisah yang sangat dalam antara masing-masing masyarakat. Dengan hadirnya Islam itu, semua itu dihapuskan. Dan tentu ini menjadi alasan yang sangat kuat Islam itu mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, yang ketiga adalah karena daya lentur atau fleksibilitas ajaran Islam. Ya, jadi ajaran itu sangat fleksibel, kemudian tidak terlalu mengikat terhadap kehidupan masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Islam adalah agama yang damai. Proses persebaran Islam itu adalah proses yang damai, tidak melalui peperangan, tidak melalui pemaksaan. Dia disebarkan dengan cara berdakwah, ya, tidak ada pemaksaan terhadap masyarakat untuk ikut dalam ajaran itu, sehingga ini menggugah hati masyarakat untuk mempelajari ajaran agama itu. Yang kelima, Islam dianggap sebagai institusi yang paling depan, ya, untuk melawan kolonialisme atau melawan penjajah barat pada saat itu. Jadi mereka itu sangat gedol di depan untuk melawan para penjajah yang saat itu ingin menguasai wilayah Indonesia. Baik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah keilmuan dari semuanya. Terima kasih untuk segala atensinya. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan salam jas merah.